Hai, perkenalkan nama saya Medaman Laia dan teman saya Aquila Putrantabain. Kami dari 11 Akuntansi 1 akan membuat tugas komputer akuntansi mengenai aplikasi Mayop PT Pantas Maju. Yang pertama kita lakukan yaitu kita membuka aplikasi Mayop, kemudian pilih Create, Next, mengisi nama perusahaannya, alamatnya, nomor teleponnya, nomor faksnya, yang terakhir email dari PT Pantas Maju. Next, kemudian current finansialnya 2018 Desember, ini pilih Desember 12. Next, kemudian kita account listnya pilih nomor 3 karena akan membuat dari awal. Kemudian kita menyimpannya di folder baru. Kemudian kita buka. Lalu di sini kita pilih all files. Simpan. Next. Di sini kita memilih command center, yaitu melanjutkan isi dari file-file yang ada di PT Pantas Maju. Lalu di sini kita akan membuat account list. Kita pilih account, terus kita ngisi account list. Di sini account listnya terbagi menjadi 8, ada aset, liability, equity, income, cost of sales, expense, other income, sama other expense. Nah, di aset ini kita akan mengisi apa-apa saja daftar akun yang ada di PT Pantas Maju. Caranya yaitu menambah atau mengganti akun-akun yang ada di sini. Contohnya ini kita ganti menjadi current asset. Oh, ini nggak bisa diganti. Kita pilih yang bisa diganti. Sama. Kita pilih yang ini. Kemudian kita isi account numbernya itu 1110. Terus account yang pertama yaitu petty cash. Kemudian oke kan, dan muncul akun petty cash di aset. Kemudian kita new kan, membuat current asset, account numbernya 1120. Kita enter, kemudian accountnya cash in bank.
lalu kita okekan. Kemudian kita newkan lagi. Akun yang ketiga adalah marketable securities, itu order current asset. Akunnya 1130, enter, kemudian kita tulis nama akunnya. Oke kan? Setelah daftar akun aset terisi semua, kita beralih ke liability. Di liability ini kita sama isi juga new. Kita pilih current liability. Kemudian kita buat account numbernya 1110 credit card. Kita okekan credit card, terus kita newkan lagi account payable. $12.10 account payable. Setelah daftar akun liability terisi semua, kita next ke akun equity. Di akun equity ini ada common stock, itu coba kita ganti. Account numbernya 1100, akunnya common stock. Kemudian ini juga kita ganti. Kemudian setelah daftar akun equity terisi penuh, kita lanjut ke income. Kita ganti saja ini 1100 sales of merchandise. Kemudian free collected 2100. Free collected kemudian kita newkan 22 benar. Dua 200 let fee collected. Setelah daftar akun income terisi, kita next ke cost of sales. Ini kita ganti aja 1100 cost of goods sold.
Kemudian kita new kan freak paid 2000. Kemudian purchase discount 3000. Kemudian kita next langsung ke expand. Ini kita ganti aja kalau bisa diganti, atau kita buat new kan. Nomor akunnya 1100, wage and salaries. Kemudian advertising expense 1200. Kemudian in-store promotion expense Setelah itu kita masuk ke order income, pilih new, kita masukkan order income benar, coba cari order revenue nggak ada, jadi kita pilih order income aja. Nomor akunnya 1000, interest income Kemudian setelah itu sudah ada 4 akun di order income, kita ke order expense yang terakhir, new, order expense benar, nomor akunnya 1000, interest expense $1.200, bank service charge kemudian income tax expense
Kemudian realized gain or loss ya ini. Ini bukan lagi akun yang terakhir, unrealized gain or loss. Nah, setelah semua daftar akun terisi dengan benar, kemudian kita close. Setelah itu kita masuk ke edit, ke list maksud saya, di text code. Di sini kita mengisi text code PPN, pajak pertambahan nilai. Tax type-nya good and service tax, rate-nya 10%. Kemudian ini link account for tax collected-nya, pilih account payable. Kemudian for tax paid-nya pilih value at tax in. Setelah itu kita oke kan. Nah, di PT Pantas Maju ini kita pakai PPN sama ini NT non taxable. Jadi yang lainnya kita hapus, yaitu dengan cara klik ini terus delete. Setelah itu tersisalah NT sama PPN. Kita close, kemudian kita isi neraca saldo dari akun-akun list tadi. Klik setup, balance, klik account opening balance. Nah, di sini ada petty cash, saldo normalnya di debit sebesar 5 juta. Kemudian petty cash-nya kemudian marketable securities-nya kosong. Saya salah, sorry, ini petty cash-nya ya. Petty cash-nya 5 juta. Kemudian cash in bank-nya tadi 195 811 550. Marketable securities-nya 0, account receivable-nya 71.600.000. Itu ke allowance for doubtful debt. Saldo akunnya di debit, namun karena ini di kredit 4.500.000, jadi kita min 4.500.000. Kemudian employee receivable, employee ya, 3.500.000. Kemudian merchandise inventory store supplies-nya 9.400.000. Prepaid rent-nya 12.500.000. Prepaid insurance-nya 8.100.000. Value at tax in-nya kosong ya.
Habis prepaid insurance, PPN income 6.500.000. PPN income-nya ini ternyata value add tax in-nya 6.500.000. Kemudian stock investment 210 juta. Land-nya 280 juta. Building cost 150 juta. Dan seterusnya kita isi sesuai saldo-saldo yang ada di neraca saldonya. Kemudian liability. Next kita masuk ke equity. Next kita ke sales, ke income maksud saya. Kemudian kita masuk di cost of goods sold, cost of sales.
prepaid. Kemudian kita langsung ke expand. Di in-store ya. Tidak ada. Kemudian kita langsung ke order income. Setelah itu kita masuk ke order expand, interest expand. Bank service charge. Dan yang terakhir income tax expense. Dan hasilnya balance di bawah ini 0,0. Oke. Setelah itu kita akan mengisi yaitu card file. Ada tekan card list, terus isi di customer, klik new. Terus kita isi nama customer yang pertama yaitu toko gitar. Card ID-nya C001. Terus dia ada alamat Jalan Gunung Sahari. No 40 batang. Dan ada nomor telepon yang pertama. Kemudian di sini kita isi payment ini kita isi in a given of days. Bentar ya.
in a given of days. Di sini diskon days-nya itu selama 10 hari. Balance 2 days-nya itu 30. Kemudian diskonnya hanya 1%. Tax code-nya pajak pertambahan nilai. Kemudian kita okekan. Lalu next lagi ke toko Anda. Alamatnya Jalan Sultan Iskandar. Muda 32 batang. Lalu nomor telepon yang pertama. Kemudian selling detailsnya sama, in a given of day. Ininya masih sama, 10 hari, 30 hari, 1%. Pilih pajak pertambahan nilai dan free tax code-nya pajak pertambahan nilai. Kemudian okekan. Next yang ketiga, toko kami. Alamatnya Jalan Sermahat Nyono. Dua A. Kemudian kita daftar customer yang terakhir, toko bersama. Alamatnya Jalan Cut Miutia 1 Batam. Kemudian nomor teleponnya. Setelah itu kita masuk ke daftar supplier. Dia ada 3 supplier. Yang pertama kita klik ini, baru masuk new. Namanya PT Linglung. Nah,
Card ID-nya S001. Jalannya Jalan Gajah 4 Batam. Kemudian kita masuk ke masih profile, Boeing details in a given, masih tetap 10 hari 30. Bedanya di supplier ini diskonnya 2%. Oke kan, terus yang kedua ada PT Galau. Jalan MT Haryono. Boeing details. %, dan di sini salah, ternyata harus di soalnya 50 balance akhir dari bonus potongannya 2%. Oke. Kemudian PT yang terakhir yaitu PT Bahagia, itu Jalan Marseng Soko. Terus Boeing detailsnya benar, in a given 10, 50 dan 2. Oke. Kemudian kita ke setup, pilih balance, kita isi customer balance. Customer balance yang pertama yaitu Toko Gita. Di sini kita isi FPJ 11/10. Setelah itu kita next ke tanggalnya, tanggal 20 bulan 11 tahun 2018. Memonya saldo awal piutang. Tiga saldonya di sini kita isi 33.100.000 termasuk PPN. Sudah record. Kemudian kita Excel yang toko Anda. Invoice-nya FPJ 11, strip 11, tanggal 25 bulan 11 tahun 2018. Saldo awal piutang totalnya 26.500.000. Kemudian toko yang ketiga yaitu
toko kami, FPJ-nya tetap ya, FPJ 11 strip 11, tanggalnya tanggal 30, saldonya 12 juta. Karena di soalnya toko terakhir toko bersama nggak ada, jadi kita okekan aja. Kemudian kita masuk ke card list. Mohon maaf, kemudian kita ke customer supplier balance. Di sini kita isi PT Linglung, NP8 strip 11, tanggal 18, kalau di supplier ini bukan saldo awal piutang, melainkan saldo awal utang. Saldonya 43.700.000. Kita record. Kemudian yang kedua ada PT Galau, LIJ strip 14, tanggal 30, saldonya 36 juta. PT Bahagia juga nggak ada, dan hasil saldonya 79, benar. Kemudian kita mengisi data daftar persediaan barang di item list. Di item list ini kita masuk ke new, terus kita buat item numbernya itu kulkas. Item ini item numbernya maksudnya kode ya, kode dari kulkasnya, K strip LG. Nama itemnya kulkas. Ini kita klik 3 semua. Yang pertama ini kita isi cost of goods sold. Kemudian di bawahnya kita isi sales. Kemudian merchandise inventory. Kita ke item list, buying detail. Kita isi di sini unit. Text code-nya ppn. Selling details-nya di sini juga unit. Text code-nya ppn, dan langsung kita okekan. Ini ignore all.
Kemudian kita masuk ke barang yang kedua. Kulkas Sharp. Karena kita udah isi tadi, otomatis dia langsung terisi semua. Puing detailsnya juga, selling detailsnya juga langsung kita okekan. Kemudian kita isi pengisian persediaan barang dagang di menu inventory juga, tapi di adjust inventory. Di date-nya ini kita isi 1 bulan 12 2018. Memonya saldo awal persediaan barang dagang. Di item number ini kita klik tab, terus kulkas LG, kuantitinya atau jumlahnya 40, tab lagi, unit per harga per unitnya 1 juta, total harganya semua 40. Kemudian kita ke barang yang kedua, yaitu kulkas Sharp. Kuantitasnya ada 30, harga per ininya 1.100.000. Kemudian kita record. 40 juta benar. Account-nya ya, merchandise inventory. Record. Kemudian kita cancel. Lalu sekarang kita akan mengisi transaksi-transaksi yang ada di PT Pantas Maju. Di sini transaksi pertama tanggal 3 Desember 2018, yaitu pembelian perlengkapan toko secara tunai melalui kas kecil sebesar 1 juta. Nomor bukti VKK 12-1. Karena di sini pembeliannya menggunakan kas kecil, jadi kita masuk ke dalam menu banking, lalu ke spend money. Lalu di sini karena pembelian tunai tidak ada akunnya, kita langsung new akun aja. Kita buat akun namanya pembelian tunai, lalu kita okekan saja. Kemudian kita masukkan kartu pembelian tunai tadi, lalu di dalam cek ini kita buat nomornya tadi, yaitu VKK 12-1. Kemudian tanggal 3 Desember 2018, lalu amount-nya sebesar 1 juta. Lalu di sini akunnya, karena ini pembelian perlengkapan toko, kita buat akunnya store supplies. Store supplies. Nah, ini dia.
Lalu langsung kita record aja. Setelah itu kita masuk ke transaksi selanjutnya, yaitu 5 Desember 2018. Dijual barang dagangan kepada toko Gita dengan termin 1/10 N/30 FOB shipping point, faktur no FPJ 12/1 dengan perincian sebagai berikut. Karena di tanggal 5 ini dijual barang kepada toko Gita, kita masuk ke menu sales, kemudian enter sales. Karena ini perusahaan dagang, kita pakai layout item, kemudian customernya kita pilih toko Gita, lalu nomor fakturnya tadi FPJ, tanggal 5 2018 benar. Jumlah yang pertama yaitu 15 dari kulkas LG, price-nya 1.500.000, totalnya 22.500.000, teksnya PPN benar. Yang kedua ada kulkas Sharp, itu kuantitinya 10, kulkas Sharp, kemudian price-nya 1.600.000. Setelah itu kita cek subtotalnya benar 38.500.000, ada freight-nya, freight collected-nya 150.000. Ini kita pakai NT, non taxable. Tax-nya benar 3.850.000, total amount-nya 42.500.000. Enggak ada pay today, jadi langsung kita record. Kita pilih ignore all, cancel. Kemudian transaksi selanjutnya yaitu tanggal berapa? 6 Desember 2018. Nah, benar, 6 Desember 2018, yaitu dibeli barang dagangan dari PT Linglung dengan syarat pembayaran 2/10 N/50 FOB shipping point dengan faktur no NP2/12 dengan perincian sebagai berikut. Di tanggal 6 ini kita masuk di akun purchase, terus enter purchase, kemudian layoutnya masih tetap item ya, karena perusahaan dagang. Kemudian suppliernya kita pilih tadi PT Linglung. Nomor fakturnya NP2 strip 12, date-nya 6 Desember. Bill-nya ini kita isi, kuantitinya 10, kulkas LG, price-nya 1 juta. Kemudian teksnya PPN benar. Terus yang kedua, barang yang kedua 10, kuantitinya 10. Ini kulkas Sharp, kemudian price-nya 1.100.000. Lalu PPN-nya udah termasuk, freight-nya nggak ada, subtotalnya 21 juta, tax-nya 2.100.000 benar, terus 23 juta ini NT ya. NT. Selanjutnya kita langsung lihat totalnya 23.100.000. Kita record, ignore all lagi, cancel. Selanjutnya kita masuk di transaksi yang selanjutnya yaitu 8 Desember, dibayar tagihan listrik bulan November 2018 dengan kas kecil sebesar 900.000 dengan bukti VKK 12.002. Di 8 Desember ini kita masuk di akun banking ya, banking, terus spend money. Di cardnya ini, karena ini pembayaran listrik, jadi kita harus buat akun baru.
Kemudian kita langsung pilih aja setelah akun yang kita buat tadi pembayaran listrik. Ceknya tadi PKK 12.002. Date-nya tanggal 8 Desember. Jumlahnya sebesar 900. Memonya benar pembayaran listrik. Di akunnya ini kita pilih yaitu water, telephone, and electricity expense 900.000. Kemudian kita record. Next, transaksi selanjutnya itu tanggal 10 Desember yang pertama dikeluarkan cek no C12 strip 1 tanggal 10 bulan 12 tahun 2018 untuk pembayaran utang kepada PT Galau sebesar 36 juta. Ada diskon 2%, no bukti BKK 12 strip 1. Karena ini untuk pembayaran utang kita masuk di purchase. Di purchase ini kita pilih pay bill. Karena dia membayarkan utang kepada PT Galau. Ceknya BKK 12 strip 1. Date-nya tanggal 10. Jumlah dari pembayaran utangnya 36 juta. Memonya benar. Kita ganti memonya pembayaran payment benar. Kita nggak usah ganti ini payment kepada PT Galau. Terus kita langsung cek aja. 36 juta ada diskon 720.000 dari 2%. Kemudian totalnya 35.280.000. Di amount plate ini kita klik enter supaya dia balance. Nah, ini di bawah out of balance-nya udah 0. Kemudian kita record. Setelah transaksi itu kita next lagi ke transaksi selanjutnya, yaitu 10 Desember 2018 yang kedua, yaitu dijual tunai barang dagangan no bukti NK12 strip 1. Rinciannya sebagai berikut. Karena ini dijual barang berarti otomatis kita masuk ke sales, terus enter sales, kemudian masih item. Di sini di customernya ini kita pilih yaitu penjualan tunai. Karena nggak ada penjualan tunai, otomatis kita buat lagi. Kita oke kan? Kita pilih penjualan tunai. Invoice-nya di sini NK12 strip 1. Kemudian date-nya tanggal 10. Quantity yang pertama itu kulkas LG 8. Kita tap. Kulkas LG benar. Price-nya 1.500.000. Teksnya PPN benar. Terus barang yang kedua ada kulkas Sharp yaitu 12. Price-nya 1.600.000. Kemudian teksnya PPN. Setelah itu karena di sini ada diskon 2%, jadi kita tuliskan 2%. Kemudian kita enter. Di sini hasilnya harga setelah diskonnya 30.576. Karena ada jasa pengirimannya, jadi kita buat 135.000. Dan total amount-nya itu 33.768.000. Tidak ada pay today,
terus kita record, ignore all, kita cancel. Kemudian di tanggal 12 Desember transaksi selanjutnya diterima cek no AM12 tertanggal 12 Desember 2018 hasil penjualan tunai kendaraan atau faceless sebesar 58 juta, nomor bukti BKM 12/1. Di tanggal 12 ini berarti otomatis kita langsung masuk ke banking. Kita pilih receive money, kemudian di sini di payernya ini kita buat new karena harus penjualan tunai kendaraan. Kita okekan, kita pilih, kemudian di ID-nya ini atau kita buat nomor bukti BKM 12/1 tanggal 12 Desember. Terus ini benar penjualan tunai kendaraan. Amount reserve-nya ini di sini kita buat 58 juta. Setelah itu di account ini kita pilih faceless kendaraan ya, game loss bukan, nih faceless at cost 58 juta, out balance-nya udah 0. Kemudian kita record. Setelah itu next selanjutnya yaitu di tanggal 13 Desember 2018 diterima cek no KC 9 no bukti BKM 12/2 dengan rincian sebagai berikut. Di tanggal 13 ini kita masuk di akun Sales atau menu Sales, ke receive money yaitu menerima cek. Berarti kita menerima piutang. Customernya tadi ini customernya diterima dari toko Anda ya. ID-nya kita pilih BKM 12/2 tanggal 13 Desember tentu saja. Di amount receive ini kita pilih atau kita menerima jumlah piutangnya yaitu 26.500. Kemudian di amount paid ini kita enter supaya out of balance. Nah, out of balance di bawah. Kemudian kita record. Setelah itu kita masuk di tanggal 14 Desember 2018. Sebelumnya tadi di tanggal 13 ya. Tanggal 11 ini apakah kita udah buat memo ya? Kita cek dulu memonya, payment toko Anda oke. Kemudian next selanjutnya 14 Desember dikeluarkan cek no C12/3 tertanggal 14 Desember 2018 bukti BKK 12/2 dengan rincian sebagai berikut. Di 14 ini kita masuk di menu banking, spend money karena pengeluaran uang ya, mengeluarkan cek. Di card karena ini dibayar kepada kas negara, otomatis kita harus buat akun baru atau kartu baru. Kita okekan, kita pilih kas negara. Nomor ceknya tadi BKK 12/2.
14 Desember. Kemudian jumlah yang diberikan yaitu 7.125.000. 7.125.000. Di memonya ini kita buat pembayaran PPN bulan November dan utang PPh karyawan. Setelah itu di accountnya ini kita buat PPN payable. PPN payable, enter, teksnya enter. Benar. Terus akhirnya di bawah ini out of balance-nya 0, total pay-nya 7.125.000. Benar, kemudian kita record. Setelah itu kita next selanjutnya yaitu di tanggal 15 Desember. 15 Desember ini dibeli barang dagangan dari PT Galau dengan syarat 2/10 N30 FOB shipping point, faktur no L14 strip 12 dengan rincian sebagai berikut. Di tanggal 15 ini kita masuk di akun purchase. Kemudian enter purchase. Suppliernya PT Galau. Fakturnya L14. Date-nya 15 Desember. Langsung ke kuantitinya aja atau jumlah dari 12 tab. Kemudian kulkas LG. Price-nya 1.100.000. Diskonnya nggak ada, totalnya pas, teksnya PPN benar. Terus barang yang kedua ada kulkas Sharp 10. Total ininya 1.200.000. Subtotalnya 25.200.000. Teksnya atau PPN-nya sebesar 10%, 2.520.000 benar. Totalnya 27.720.000 benar. Terus langsung kita record saja. Ignore all. Kemudian next di tanggal 16 Desember dijual barang dagangan kepada toko kami nomor faktur FPJ 12-2 dengan syarat 1/10 N/30 FOB shipping point dengan rincian sebagai berikut. Di 16 Desember ini kita masuk di akun sales. Terus enter sales. Kemudian di tanggal ini kita dijual barang kepada toko kami. Kita langsung layoutnya tetap item. Benar. Kemudian invoice-nya FPJ 12.002 tanggal 16/2018 benar. Shipping point-nya kuantitinya 15. Kulkas LG 1.500.000. Terus yang 15 juga kuantitinya kulkas Sharp 1.600.000. Price-nya tidak ada diskon. Kemudian freight-nya ada 150.000 MT.
Jadi hasilnya itu subtotalnya 46.500.000, BPN-nya 4.650.000, total semuanya 51.300.000. Kemudian kita record, kita pilih ignore all, kemudian cancel. Oke, lanjut. Di 30 Desember 2018 dikeluarkan cek no C12 strip 6 untuk membayar gaji karyawan, no bukti BKK 12 strip 3 dengan perincian sebagai berikut. Untuk itu langsung kita saja masuk ke akun banking, spend money. Cardnya ini kita buat baru karena tadi kita udah mengisi pembayaran gaji karyawan, langsung saja kita pilih. Terus nomor ceknya itu C12 strip 6 date-nya 30, jumlahnya 23.997.500. Pembayaran gaji karyawan benar. Pembayaran gaji karyawan bulan Desember. Terus akunnya ini kita pilih pembayaran gaji karyawan, wage and salary yes, kemudian kita klik OK dan kita record. Kemudian 30 yang terakhir Dikeluarkan cek nomor C12 strip 7 sebesar 5 juta untuk pembayaran utang kartu kredit bulan Desember 2018 ke Bank Muamalat Indonesia, nomor bukti BKK 12 strip 4. Oke, langsung saja kita masuk ke banking, spend money. Kemudian cardnya tadi kita udah isi, jadi langsung kita pilih pembayaran kartu kredit. Di ceknya ini kita pilih C. Terus date-nya benar, tanggal 30/12 Desember 2018. Jumlah ininya sebesar 5 juta. Pembayaran kartu kredit Bulan Desember. Terus akunnya kita pilih, sebenarnya soalnya typo ini, Bank Muamalat, seharusnya Bank Mandiri. Kita pilih Bank Mandiri Loan. Kita enter, jumlahnya 5 juta benar, terus off balance-nya 0, kita record. Setelah itu, setelah semuanya transaksi telah kita input, kita masuk ke dalam transaksi journal untuk melihat apa-apa saja yang telah kita input tadi. Date from-nya ini jangan lupa tanggal 1 bulan 12 2018. Dan langsung keluar ini dari tanggal 1 sampai tanggal 30 yang terakhir. Kita close, kemudian kita pilih exit, quit not report, ini kita pilih no. Sekian dari kami, dari komputer akuntansi yaitu Mayo PT Pantas Maju. Saya Meda Malaia dan teman saya Aku Ilham Teratabain. Jika ada kesalahan kata maupun yang tidak berkenan mohon dimaafkan.